Oke. Nah, pertama-tama Bang Rudi sih ngelihat apa namanya, ngelihat Nina sama Oka sama Endah gitu ya, kok kuat sekali gitu loh. Hebat kalau Bang Rudi rasa sih. Tapi kesan Bang Rudi sama Odon ya, eh, apa ya? Menurut Bang Rudi dia manusia pilihan. Jadi sedih juga ngomongnya. Kenapa begitu? Karena Odon itu dia full of surprise dan dia selalu amaze me. Kenapa? Karena dia bisa memilih apa yang dia mau. Nggak banyak orang yang bisa istilahnya ada needs, terus dia bisa milih, I want to quit, I want to go to another job. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Termasuk saya, mungkin termasuk Oka. Bayangin Oka sudah berapa tahun Kak di Motorola? 20 tahun lebih kan? Ya, sempat 23. Tapi Odon, bayangin dari VP Mandiri, habis itu dia pindah, ya kan? Sampai kita geleng-geleng kepala. Ya Allah, gila amat nih. Kan dia bisa meniti karir menjadi direktur. Tapi he can decide where he want, dan dia pasti dapat get another job. Berarti PD-nya tinggi sekali. Makanya Bang Rudi bilang dia manusia pilihan. He always surprises, dia mau bikin apa, fotografi, tahu-tahu main drone, tahu-tahu masak, tahu-tahu dengan apa namanya kopinya, selalu aja. Dan dia bisa menyalurkan apa yang dia suka, ya tanpa mengorbankan apa pekerjaan-pekerjaannya. Bayangin, gelar S2-nya 2, magna cum laude, S3-nya di UI, terus dia bisa choose a job he wants to do it. Kalau orang lain kan nggak bisa. Kayak Nina mungkin kalau I'm comfortable there, ya kan, ada tempat lain nggak? Kalau dia kan nggak. If he decide to live, he decide to live. Tanpa dia mikirin the needs-nya gitu loh. Orang kan mikirin needs-nya kan, waduh kalau gua keluar nih gimana ya? Tapi enggak nih, the needs follow dia, bukan dia follow the needs gitu loh. Kebutuhannya itu yang mengikuti dia. Jadi dia decide his destiny, dia mau apa, santai dia ketawa-ketawa. Tahu-tahu dia udah punya project apa namanya tuh yang Melinda Gates and Bill Gates itu. Kan he always surprises us gitu loh. Saya sampai bilang sama si kembar ya, anak saya, lihat tuh Om Odon. Om Odon itu setiap keluar dia bisa dapat kerjaan lain dengan gampang ya. Not everybody can do it. Makanya saya bilang, he never stop to amaze me gitu loh. Dia dapat jabatan tinggi, entah dari Mandiri, terus ke Commonwealth, ke apa IFC ya, atau ke World Bank ya, pernah ya? Ya, KFC. IFC, bayangin, cuman dia jam-jam like that, as if this is the life yang benar-benar kayak sama dia is mainan aja gitu loh. Padahal dia punya needs kan, tapi dia tahu bahwa he can fulfill that needs, ya kan? Whenever dia mau pindah, kayak mau dia ini, kayak mau dia itu, kayak. Kalau kita kan mikir-mikir, akhirnya kita bertahun-tahun tinggal di satu perusahaan. Kalau Odon kan enggak. Oleh karena itu Bang Rudi melihat dia emang, dan dia orangnya baik. Karena ya mungkin dari kalian bertiga ya, karena perbandingannya ada Oka jadi susah juga. Jadi basically he's humble dengan apa namanya, dengan degree yang dia punya, dengan pengalaman yang dia punya. Jadi for me he's a special guy. Menurutku dia adalah orang pilihan, ya kan? Dia nggak terperangkap dalam needs-nya dia. He just decide what he wants to do and the needs follow him. Bukan kayak kita kan, karena kita ada kebutuhan, kita kerja di situ bertahun-tahun. Kalau dia enggak, I don't like it here. I think udah nggak terlalu apa namanya, udah nggak challenging, so I should move on. Dia move on, kita belum tentu berani loh. Bener nggak? Oke, kan kita belum tentu berani. Tapi Odon is different. Dia different gitu loh. Itulah yang Bang Rudi terkesan sama dia gitu loh. Sampai Bang Rudi juga berpikir, ini emang anak dikasih gift gitu loh. Ya kan? Apa aja dia multi talent. Bayangin, dia main fotografi, dia senang main drone, bayangin dia kirim-kirim tuh yang dari Padang, ingat nggak? Ya, kota yang manis-manis itu loh, kelihatannya cantik-cantik itu. Segala macam dia jalani. Ya kan, dia punya restoran dia jalanin, ya kan? Saya nggak tahu juga, tapi maksudnya where can he find the time gitu loh untuk doing his hobby and at the same time he got a very very good job.
Itu yang aku nggak tahu gitu loh. Gimana dia juggle-nya gitu loh. Makanya Bang Rudi bilang sama anak-anak, Om Odon ini always amaze me. Nggak ini ya, apa namanya, dia nggak butuh, dia tidak terikat gitu. Dia, kalau Bang Rudi nyebut, dia adalah manusia merdeka. Merdeka itu apa? He can choose gitu loh. Which not everybody have that luxury. Dia bisa choose what he wants to do, and he still made a good living. Itu yang paling susah. Dan dia tidak pernah takut bahwa di belakangnya dia perlu ada kebutuhan. Karena dia tahu bahwa one of this day dia pasti dapat job. Karena apa? Mungkin dia juga pede orangnya ya. Dan mungkin temannya banyak, ya kan? Itu yang membuat seseorang tapi well anyway, kalau Bang Rudi kesannya Odon sih ya seperti itu ya. Dan benar-benar kita kayak apa ya? Kayak mimpi ya Nin ya. Kayaknya Odon tuh masih ada aja selalu di sini. Ya kan, with his smile, dia dengan foto-foto, dia mau foto dulu, ini dulu. Dia always kalau umpamanya kita ada apa namanya pertemuan keluarga kan, dia yang paling bawa dokumentasi udah tenang lah. Dan apa namanya, untuk teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu ya, ini keluarga lucu. Maksudnya bukan keluarganya Odon. Keluarga kita ini lucu dalam arti kata cukup kompak untuk sepupu. Aku jarang lihat kalau sepupu kompak, tapi yang aku suka lihat adik kakak kompak. Ini semuanya mungkin dari tradisi orang tua kita, karena orang tua kita sekeluarga kompak, benar nggak? Sehingga ada Tante Li yang saat ini yang bisa menyatukan kita, gitu. Ada Tante Nis yang bisa menyatukan kita. Jadi setiap saat apa namanya Nina, Oka, sama Tante Li, sama Enda, Bang Rudi juga benar-benar sangat kehilangan, kita juga sangat kehilangan, ya kan? Tapi Bang Rudi, kesan Bang Rudi terhadap Odon seperti itu. Jadi dia juga, ya tadi, manusia pilihan, dan pasti Allah akan memberinya tempat yang terbaik. Amin. Bang Rudi rasa itu aja dari Bang Rudi ya. Makasih. Halo. Udah dulu. Ya, makasih Bang Rudi. Sepupu yang kompak ya, kita selalu ya, dan Odon selalu yang meramaikan kita punya WhatsApp grup Klan Rasidin ya. Bahkan waktu saya kasih tahu Odon mau di ring dan semua kaget gitu, tiba-tiba dia dengan ini hehehe, udah sembuh, udah WhatsAppan lagi gitu. Waktu kita semua nungguin operasinya, gimana hasilnya, pada nanya sama saya kan, ternyata Odon yang jawab WhatsApp-nya. Nggak apa-apa kok, dia selalu gitu Bang Rudi, selalu bilangnya nggak apa-apa kok. Pernah ngomong. Iya. Dia selalu menyautin apa aja yang walaupun nggak penting dia sautin, just for the courtesy of it, gitu loh. Iya, jadi mungkin kedepannya WhatsApp grup Klan Rasidin juga mulai agak sepi kali ini kalau udah nggak ada Odon ya. Jadi yang suka posting makanan ya, bulan puasa, sate Maimunah apa segala macam. Tapi memang benar Bang Rudi bahwa banyak hal yang tadi Bang Rudi cerita, kita sendiri setelah kejadian ini saya baru ngeh bahwa banyak temannya yang WhatsApp saya maupun Endah, ada temannya kemarin saya sempat cerita sedikit ya, di Washington DC bilang gini, Doni was a special person, seperti Bang Rudi bilang ya. I was given the gift of his friendship for over 10 years, and it was only for a short time each time. Was privileged to know him. He was going to start working on my team last week Monday, July 6. Jadi harusnya Senin kemarin dia mulai kerja. Aku juga bingung dia mau kerja apa sama teman orang ini. Makanya Bang Rudi bilang, dia manusia pilihan dan dia manusia merdeka. He decide what he wants to do, not the needs yang di belakang dia yang minta gitu loh. Kita kan semua dasarnya needs, makanya kita kerja. Belum tentu kita suka gitu loh. Tapi kalau dia nggak suka, dia move on. Nah, ya benar Bang Rudi, itu yang aku sama Bang Oka nggak bisa tuh. Bang Oka berapa puluh tahun tuh, lebih parah lagi. Aku aja nggak bisa. Selama ini Bang Rudi cuma kerja di 3 tempat kerja. Bayangin 30 tahun. Oka, Niko, siapa namanya? Odon, cuma berapa? Umur 45, mungkin dia datang ke sini 15 tahun. Berapa kali ganti pekerjaan dengan jabatan yang cukup tinggi dan dia tinggalkan begitu aja. Jadi dia tidak berdasarkan needs-nya, berdasarkan apa yang dia anuin. Dia decide his own destiny gitu loh. Seperti itu dia. Makanya Bang Rudi bilang,
he never stop to amaze me, dan dia adalah orang merdeka. Dan dia pilihan pasti. Orang-orang seperti itu pasti pilihan. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Orang bisa pinter segala macam, tapi coba keluar, berani nggak? Begitu keluar gagal. Balik lagi cari kerjaan. Kalau Odon kan selalu dapat kerjaan. Selalu. Tahu-tahu udah di OVO, tahu-tahu udah di sini. Waktu dia sampai habis gila. Some people just need to just don't need to work hard untuk dapetin kerjaan. Ya kan? Sementara orang lain work very hard untuk dapat kerjaan. Odon cuma begitu aja. Ya, maka dari itu Bang Rudi bilang dia orang pilihan dan dia orang merdeka. He decide what he wants to do. Jadi bukan needs-nya dia yang decide, maksudnya bukan kebutuhan karena harus ini, harus hidup atau kayak kita gini kan coba Bang Rudi udah pensiun ya, tapi maksudnya digertak itu pindah, berani nggak? Kan nggak berani. Kalau nggak nah Odon he doesn't think twice. If he think it's not challenging anymore, if he thinks this is too simple for me, I want to do something else, he do it. Padahal dia ada kebutuhan maksud Bang Rudi kan secara finance, ya kan, secara keuangan, secara kebutuhan keluarga gitu. Tapi doesn't need to do it. Tahu bulan depan dia udah diterima di kerjaan lain. Bulan depannya dia keluar, dia terima lagi di kerjaan lain. Some people can just get an easy life, tapi ya gitulah Odon. He's gifted gitu loh. He decide his own destiny. Makanya Bang Rudi bilang dia orang merdeka dan dia pasti adalah orang spesial. Gitu loh Nina. Jadi kesan Bang Rudi sama Odon seperti itu. Habis itu juga dia bisa find time untuk menjalankan hobinya. Aduh, Bang Rudi kalau lagi sibuk mana bisa mikirin hobi. Kalau Odon enggak. Dia bisa enjoy traveling still. Dia masih bisa hobi fotografinya, jalan-jalan. Mungkin dia orang kerjaan 1 minggu dikerjain sama dia sehari. Mungkin kali ya. Sehingga dia bisa find time to use ini kan. Untuk melakukan apa yang dia suka. Gitu loh, kira-kira gitu deh. Coba yang lain aja deh.